Nah, tapi ini beneran baru aja terjadi di Ya. mana puluhan mesin judi itu ditemukan di sebuah sekolah. Tuh, Yang ini menarik, mesinnya doang. nggak mungkin cuma mesinnya doang dong, Dav. Pasti dimainin makanya. Dan di mana gedungnya ini sudah 2 tahun kosong. Jadi memang sudah tidak digunakan. Tapi kok jadi malah tempat buat menaruh si mesin-mesin judi ini. Waduh. Untuk lebih lengkapnya kita mau nanya langsung sama reporter kita. Ada Kak Vinta Rayuni, reporter Detik Sumur. Selamat pagi, Kak Vinta. Selamat pagi. Dan juga Davi. Hai, Pagi. kemana TV-nya kok Halo. udah nggak ada? TV. Pindah ke depan. Oh, pindah ke Ya, ini nggak bisa depan. dikedepanin lagi ya. Iya enggak. Soalnya biasanya kan ada TV-nya di mana kita akan selalu ngomong diklik dulu. Sekarang nggak bisa diklik deh. Kak Vinta, sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Ya. Mas. Kak, ini bukan lagi di gedung sekolah yang dimaksud kan? Bukan. Ya nggak mungkin dong. Ini kan gedung sekolahnya 2 tahun kosong terbengkalai. Makanya Masa kan kaget kita, kaget. Ini kayak, hah? Masa ini gedungnya gitu? enggak dong. Kan Kak Vinta memang terkejut. selalu laporan dari gedung ini. Oh. Gitu. Kak Vinta, tapi mungkin boleh diperjelas sedikit, diceritain sedikit juga tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kok bisa di gedung sekolah yang kosong selama 2 tahun ini tiba-tiba ditemukan banyaknya mesin judi di sana? Waduh. Ya, jadi memang Aryo dan juga Davi ada beberapa hari lalu video viral terkait dengan penemuan puluhan mesin judi di salah satu sekolah di Desa Laudama, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat ya. Penemuan itu memang viral di media sosial dan kemudian setelah viral petugas kepolisian dan juga Dinas Pendidikan Langkat langsung turun ke lokasi dan memang menemukan ada mesin judi di sekolah tersebut. Sejauh ini untuk barang bukti mesin judi tersebut telah diamankan di Polsek Bahorok dan kemudian pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut terkait dengan penemuan mesin judi tersebut begitu. Awalnya bisa sampai ketemu ini gara-gara ada orang mungkin lagi bersih-bersih apa Iya. lagi gimana sih ceritanya nih Mbak? Ya, memang awalnya tuh ada warga yang memvideokan terkait dengan adanya mesin judi di luar gedung kelas begitu. Dan kemudian setelah dicek ternyata ke dalam juga ada banyak puluhan mesin judi dingdong di dalam kelas tersebut begitu. Setelah dari video itu kemudian itu disebarluaskan dan menjadi viral di media sosial gitu. Tapi ya buat aku pribadi ngeliat videonya, ngeliat barang-barangnya gitu ya. Jujur kalau aku pribadi, aku nggak tahu kalau itu tuh mesin judi loh. Iya gak sih? Iya. Kayak, Taunya nih kayak main game. iya, kalau misalnya dilihat soalnya dari depan tampaknya juga sepertinya adalah kayak barang-barang yang udah usang aja gitu. Iya. Kayak dia nggak kepake Terus ibaratnya. warnanya menarik ya. Nah, Iya tapi kan? kan juga udah banyak bocel-bocelnya, bukan yang baru, yang bagus gitu loh. Ditambah mesin dingdong kayak gini, di otak aku ya wajar aja kalau misalnya ada mesin dingdong di sekolahan. Tapi ini dia mungkin tahu gitu ya. Pertanyaannya adalah jangan-jangan orang yang melapor juga pernah bermain judi nih Kak Vinta. Oh, Makanya benar dia tahu juga. banget barang-barang ini. Ini adalah alat judi gitu ya. Iya. Ya, untuk mesin judi ini memang sudah familiar ya kalau yang seperti di video ini tuh kan mesin judi tembak ikan ya. Sedangkan yang ditemukan di dalam kelas itu adalah mesin judi dingdong. Jadi memang untuk barang-barang tersebut sudah cukup familiar ya untuk menjadi alat bermain judi begitu. Oke, Oh, Kak. baru tahu. Ini kan terjadinya di sebuah sekolah gitu ya. Ditemukannya di sebuah sekolah yang sudah terbengkalai. Iya. Pertanyaannya, apakah ini hanya alat-alat atau mesin-mesin judi saja? Atau memang sebenarnya ketika momen-momen tertentu, si wilayah tersebut memang beralih fungsi menjadi tempat untuk judi Waduh. dengan alat-alat tersebut? Iya, di tanggal 29 Juli kemarin pihak Polsek sudah turun ke lokasi untuk mengecek keberadaan mesin-mesin tersebut dan memang mesin-mesin itu ditemukan dalam kondisi rusak. Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kapolsek Bahorok yang langsung turun ke lokasi. Jadi dari penjelasan Kapolsek memang bahwa mesin-mesin judi ini dalam kondisi rusak dan tidak dipergunakan. Dia juga menjelaskan bahwa tidak ada aktivitas perjudian yang terjadi di sekolah tersebut begitu. Oh. Nah ini kan
ditemuinnya di sekolah nih. Apakah mungkin udah ada tipis-tipis gitu hasil-hasil penyelidikan kenapa dia bisa ada di situ? Memang ada keterkaitannya kah mungkin dengan pihak-pihak sekolah atau seperti apa gitu, Mbak? Ya, jadi memang untuk sekolah ini itu sudah sekitar 2 tahun atau sekitar 2023 lalu itu sudah kosong dan tidak digunakan atau memang tidak ada proses belajar mengajar di sekolah tersebut, dan juga pihak kepolisian sudah memeriksa orang yang menyimpan barang-barang judi tersebut di sekolah itu. Inisialnya itu BT, dia memang tinggal di sekitar lokasi. Kalau dari pengakuan BT ini sendiri, mesin-mesin judi ini memang dibelinya dulu dalam kondisi bagus, kemudian sekitar 2023 setelah sekolah tersebut tidak lagi digunakan, kemudian BT ini menyimpan mesin-mesin judi tersebut di sekolah itu, begitu Mbak. BT ini apakah memang pemilik dari mesin-mesin ini atau gimana nih situasinya nih, Mbak? Iya Mbak, BT ini merupakan pemilik dari mesin judi tersebut, yang dulunya mesin judi ini dibelinya kemudian disewakannya kepada orang-orang begitu. Mungkin karena kondisinya sudah rusak, kemudian si BT ini menyimpannya di sekolah itu sejak tahun 2023. Cuman memang dari pihak kepolisian sendiri belum berani menyimpulkan apakah memang si BT ini terlibat dalam kasus perjudian atau dia menjadi bandar judi dalam kasus tersebut. Dan juga dia belum bisa memastikan apakah memang alat-alat ini dipakai untuk bermain judi begitu. Ya tapi terlepas dari itu sebenarnya kita perlu mengapresiasi kinerja polisi gitu ya, karena buat aku pribadi mikirnya agak susah loh buat ngecek. Ini kan bangunannya sudah lama kosong, tiba-tiba ada barang-barang yang ibaratnya barang-barang judi di situ. Buat nyarinya aja susah, karena belum tentu ada CCTV yang nyala di sana gitu ya. Buat menentukan siapakah pemilik dari barang-barang ini, itu pasti butuh kinerja yang sangat luar biasa. Sampai ditemukan keluarlah si inisial BT ini sendiri. Nah ini mudah-mudahan sih memang bisa ditelusuri lebih lanjut keterlibatan dari BT. Tapi sejauh ini, apabila memang BT ini hanya menjadi orang yang kemudian memiliki barang-barang tersebut, tapi tidak terkait tentang judi-judinya alias hanya menyewakan saja. Apakah kemudian BT ini juga bisa ditindaklanjuti secara hukum? Nah itu sejauh ini kan proses penyelidikan dari pihak kepolisian masih berjalan nih Mas. Untuk status dari BT ini sendiri masih sebagai terperiksa atau sebagai saksi, karena memang pihak kepolisian juga belum bisa menetapkan BT sebagai tersangka karena memang tidak ditemukannya aktivitas perjudian di lokasi tersebut begitu. Ya. Tapi kan siapa tahu nanti bisa ditelusuri juga gitu ya, siapa sajakah para pelaku penjudian gitu ya yang memang menggunakan alat ataupun menyewa alat-alat tersebut gitu ya Kak Vinta ya. Benar Mas. Iya. Jadi ini bisa menjadi salah satu akar lah dari terbongkarnya perjudian yang ada di wilayah tersebut. Kak Vinta, terima kasih banyak untuk laporannya Kak. Terima kasih Iya. informasinya. Dan seperti Sama-sama. biasa sebelum kita menutup sesi ini, mungkin kameramen boleh kasih jempolnya, silahkan kameramen. 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 Kalau kayak gitu jadinya agak goib ya. Yuk minta jempol yuk, Agak boleh yuk goib jempol. loh ini loh. Mana jempolnya? Iya bagus. Oh hari Jumat jadi berbatik ya, keren banget batiknya. Aduh. Iya. Nanti kita akan bikin kuis juga. Siapakah kira-kira nama kameramen tersebut ya? Sosok di balik. Inisialnya mungkin boleh nggak? Kalau tadi kan BT Nggak gitu. usah, Ini nggak usah. apa? AM. Gak usah. AM, Dia bukan MT, pelaku apa. jadi gak usah pakai inisial. Gak usah Kan nanti aja. tebak-tebakan namanya juga ya. Kak Vinta terima kasih untuk laporannya Kak. Thank you ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Arya dan Davi. Selamat Mari. lanjut bertugas.